Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Restu Ahmad dengan NIM 210902114. Saya berasal dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait isu global, yaitu Perang Rusia dan Ukraina, yang menyangkut mata kuliah Pekerjaan Sosial Internasional yang dibimbing oleh dosen pengampu Mia Aulina Lubis, SSOS MKSOS. Sebelum kita membahas tentang Perang Rusia dan Ukraina, ada baiknya kita mengetahui apa itu isu global dan apa itu peperangan. Isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Respon masyarakat terhadap isu tersebut salah satunya ditentukan oleh kekuatan pengaruh yang ditimbulkan dari isu tersebut. Perang adalah sebuah aksi fisik dan aksi non-fisik, dalam arti sempit, kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang pada zaman dahulu dimaknai sebagai pertikaian bersenjata, sedangkan di zaman modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Namun, kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, tetapi sudah bergeser pada kata sifat. Tokoh John Pickett sebagaimana yang dikutip oleh Mokhtar Kusuma-Atmaja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3.400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Sisanya adalah peperangan antar manusia. Perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri. Selama 5.600 tahun terakhir, manusia telah menggelar 14.600 perang. Penyebab terjadinya perang secara umum diantaranya adalah perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan, perbedaan kepentingan pihak, dan perampasan sumber daya alam. Perang besar yang sudah pernah terjadi dan banyak memakan korban jiwa ialah ekspansi Romawi, Perang Yarmuk, Perang Konisia, ekspansi Muslim ke Andalusia, Perang Salib, ekspansi Mongol, penaklukan Bizantium oleh Turki Ottoman, Perang 7 tahun Inggris dengan sekutunya dan Prancis dengan sekutunya, Perang Napoleon, Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Vietnam, Perang Teluk, Perang Israel-Palestina, Perang Rusia-Jepang, Perang Afghanistan, dan salah satunya ialah Perang Rusia dan Ukraina. Profesor Bambang Sugiarto mengungkap bahwa perang adalah sesuatu yang kompleks karena mengandung banyak sisi, unsur, definisi, dan varian. Pada dasarnya, dampak yang dihasilkan oleh perang ialah dampak negatif seperti rusaknya tatanan sosial ekonomi, lahirnya trauma jangka panjang, malnutrisi pada anak-anak, disabilitas, dan juga timbulnya berbagai macam penyakit. Ia juga mengutip dari pernyataan filsuf Sartre menyatakan bahwa tindakan berperang adalah pilihan bebas manusia sendiri. Dari gagasan filsuf tersebut, Profesor Bambang menyimpulkan bahwa perang sendiri berasal dari otak manusia. Gagasan tersebut serupa dengan sisi biologi di mana perang muncul karena insting, terutama dalam keadaan terancam. Profesor Bambang menyimpulkan bahwa secara alamiah, kodrat manusia mengandung segala kecenderungan kontradiktif, baik itu positif ataupun negatif. Selain itu, kodrat bagi manusia ialah sesuatu yang diyakini oleh manusia itu sendiri. Perang Rusia-Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia bersama pro-sekutunya melawan Ukraina. Konflik dimulai pada Februari 2014 setelah revolusi martabat Ukraina, dan awalnya berfokus pada status Crimea dan bagian dari Donbas yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. 8 tahun pertama, konflik termasuk aneksasi Crimea oleh Rusia dan perang di Donbas. Menyusul pembangunan militer Rusia di perbatasan Rusia-Ukraina dari akhir 2021, konflik meluas secara signifikan ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Pada tahun 2021 dan awal 2022, terdapat pembangunan militer besar Rusia di sekitar perbatasan Ukraina. NATO menuduh Rusia merencanakan invasi yang dibantahnya. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengkritik perluasan NATO sebagai ancaman bagi negaranya dan menuntut Ukraina dilarang bergabung dengan aliansi militer. Putin juga mengungkapkan pandangan irredentisme Rusia, mempertanyakan Ukraina hak untuk berdiri, dan menyatakan secara salah bahwa Ukraina diciptakan oleh Soviet Rusia. Pada 21 Februari 2022,
Rusia secara resmi mengakui dua negara separatis yang memproklamirkan diri di Donbas, dan secara terbuka mengirim pasukan ke wilayah tersebut. 3 hari kemudian, Rusia menginvasi Ukraina. Banyak komunitas internasional mengutuk Rusia atas perbuatannya tersebut. Pasca revolusioner, NATO menuduh Rusia melanggar hukum internasional dan melanggar kedaulatan Ukraina. Banyak negara menerapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, individu Rusia, ataupun perusahaan Rusia terutama setelah invasi 2022. Dampak dari perang Rusia dan Ukraina ialah 38.000 orang mati, 14 juta orang mengungsi, 53.616 orang cedera non-fatal, 140.000 bangunan hancur, dan kurang lebih 350 miliar US dollar kerusakan properti. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi perang Rusia dan Ukraina. Apabila ada salah pengucapan, saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.